Kisah Para Rasul 10:34-43 Kisah Para Rasul 10:34-43 Dan membuka mulut Petrus, dia berkata, "Saya mengakui kebenaran bahwa Tuhan tidak membedakan orang, tapi apa yang menyenangkan dia yang, di negara manapun, takut padanya dan melakukan apa yang benar." Kata yang dia kirimkan kepada anak-anak Israel, mewartakan perdamaian melalui Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan atas segalanya. Kata ini, seperti yang Anda ketahui, menyebar ke seluruh Yudea, dimulai dengan Galilea, setelah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, bagaimana Allah mengurapi Yesus dari Nazaret dengan Roh Kudus dan kuasa, yang pergi berkeliling berbuat baik, dan menyembuhkan semua orang yang ditindas oleh iblis, karena Tuhan menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari semua hal yang dia lakukan baik di tanah Yudea maupun di Yerusalem, yang mereka bunuh, menggantungnya di pohon. Dia yang dibangkitkan Allah pada hari ketiga, dan dinyatakan, bukan kepada semua orang, tetapi kepada saksi-saksi yang telah Allah tetapkan sebelumnya, kepada kita yang makan dan minum bersamanya setelah dia bangkit dari kematian. Dan dia memerintahkan kami untuk memberitakan kepada orang-orang, dan bersaksi bahwa dialah yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Baginya semua nabi bersaksi, bahwa melalui namanya semua orang yang percaya kepadanya akan menerima pengampunan dosa. Kisah Para Rasul 10:34-43 Komentar, Peter ke Cornelius, seorang bukan Yahudi yang saleh. Kemudian Peter mulai berbicara, "Sekarang saya menyadari betapa benarnya bahwa Tuhan tidak menunjukkan pilih kasih, tetapi menerima orang dari segala bangsa yang takut akan dia dan melakukan apa yang benar." Cornelius diberitahu tentang pekabaran itu sebelum pertemuan ini, yang sering terjadi ketika Injil diberitakan dalam Kisah Para Rasul. Jadi sekali lagi, sementara pesan-pesan ini informatif tentang unsur-unsur penting dari Injil, yang kurang informasi akan membutuhkan lebih banyak informasi seperti Injil Yohanes. Misalnya di sini sekali lagi kita menemukan unsur-unsur dasar Injil. Yesus adalah Tuhan, dia ditegaskan demikian oleh mukjizat dia terbunuh, Tuhan membangkitkan dia dari kematian. Tentu saja, kami memiliki saksi untuk efek itu. Ada penghakiman yang akan datang di mana Allah telah menunjuk Yesus sebagai hakim. Apa yang perlu Anda lakukan untuk diselamatkan? Setiap orang yang percaya kepadanya menerima pengampunan dosa. Kemudian, setelah terbukti bahwa mereka telah beriman kepada Kristus, mereka dibaptis dalam air. Prinsip, pesan Injil mengandung elemen penting yang sama apakah itu diberitakan kepada orang bukan Yahudi atau orang Yahudi. Pengakuan iman Tuhan Yesus Kristus. Saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya bertobat dari dosa-dosa saya, dan saya mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya dan cukup juru selamat hidup saya, menulis nama saya dalam buku kehidupan. Kisah Para Rasul pukul 2:21 Dan akan terjadi bahwa setiap orang yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Kisah Para Rasul pukul 2:21 Wahyu 21:8 Tapi pengecut, kafir, bejat, pembunuh, cabul, sihir, penyembah berhala dan semua pendusta, tempat mereka akan berada di lautan api yang terbakar dengan belerang. Ini adalah kematian kedua. Wahyu 21:8.